Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar peluang. Ya, peluang itu bisa digunakan sebagai dasar untuk memprediksi suatu kejadian. Nah, ini yang paling sering disukai oleh orang-orang saat ini adalah bisa dipakai misalkan untuk memprediksi peramalan cuaca, memprediksi masa pandemi COVID-19 itu akan berakhir kapan, terus titik titik puncaknya pandemi itu kapan, dan kita mulai landai grafiknya pada titik berapa. Nah, di dalam prediksi kejadian ini ada istilah eh, ruang sampel namanya, yang disebut sebagai himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan. Misalkan contohnya S ya, angka 1 sampai 6. Nah, angka-angka ini menyatakan kejadian angka yang muncul pada sebuah dadu. Jadi kalau misalkan himpunannya adalah warna-warna, ya, maka ruang sampelnya adalah isinya semua warna, dari warna merah, hitam, putih, kuning, dan seterusnya. Itu kita sebut sebagai ruang sampel. Nah, ada istilah kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kalau di dalam sebuah himpunan angka-angka dadu tadi, angka 1, angka 2, 3, 4, dan 5, dan 6, atau kombinasi dari angka-angka 6 ini, 1 sampai 6 ini, itu kita anggap sebagai suatu kejadian yang muncul, ya. Misalkan contoh lain, ada ruang sampel isinya warna, 3 warna, merah, jingga, sama kuning. Maka A dan B, yang A isinya adalah merah, itu kita anggap sebagai kejadian dari ruang sampel yang ada di atas. Ya. Nah, karena dia isinya satu, kita sebut sebagai kejadian yang sederhana. Begitu juga untuk yang B, himpunan B misal. Isinya adalah jingga dan kuning. Ini adalah kejadian dari ruang sampel untuk yang kategori majemuk. Ya. Oke, ini sampai sini dua hal ini yang sering nanti ke depan akan kita bahas pada slide berikutnya. Ada istilah ruang sampel dan yang kedua adalah kejadian. Oke. Di slide sebelumnya di beberapa pertemuan kedua kalau tidak salah ada istilah probabilitas, ya. Bisa dianggap sebagai perbandingan jumlah kejadian. Ingat ya tadi ya, istilah pertama tadi. Kejadian, katakanlah A, yang mungkin dapat terjadi terhadap N jumlah keseluruhan kejadian. Jadi kalau dari 6, contoh dadu tadi ada 6 angka, berapa jumlah kejadian yang mungkin dapat terjadi untuk muncul atau terpilihnya angka 1 misalkan. Ya, angka 3 dan seterusnya. Atau angka kombinasi antara 1 dengan 2. Kalau dia 2 dadu kasusnya seperti itu. Nah, ini adalah menyatakan probabilitas, ya, disimbolkan dengan N, banyaknya kejadian, ya, N kecil menyatakan kejadian, sedangkan P menyatakan probabilitas. Jadi PA ini artinya berapa probabilitas dari A, kejadian A, itu dapat ditentukan dengan banyaknya atau perbandingan jumlah kejadian dari A dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kejadian yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Nah, ada beberapa catatan. Ya, kalau angka peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Bukan 1 dan 0 ya. 0 sampai dengan 1. Artinya apa? Bisa 0,3, 0,7, dan seterusnya. 0 menyatakan kejadian yang tidak mungkin terjadi. Dan 1 menyatakan kejadian yang pasti terjadi. Jadi kalau 0, sekian, berarti dia menyatakan hampir menuju ke 1, hampir menuju pasti. Ya, jadi kalau 0,5
setengah mungkin, dan setengah tidak mungkin terjadi, seperti itu. Nah, simbolnya ini, misalkan PK lebih besar dari 0 dan lebih kecil ini ya. Sorry, ini lebih kecil sama dengan 1. Ya, lebih besar sama 1, ini lebih kecil dari 1. PK sendiri menyatakan peluang terjadinya kejadian K. Ya, ini sorry, ini salah ya. PK lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Ketuker tandanya. Contoh misalkan ini, ya, dengan kasus dadu tadi. Berapa munculnya angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu? Kita lempar dadu itu, terus berapa kemungkinan angka ganjilnya? Ruang sampelnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya 6. Sisi dadu ganjil, kalau tidak angka 1, angka 3, atau angka 5. Jadi ganjilnya ada 3. Ya, ganjilnya. Maka peluang kemunculan angka ganjil di setiap pelemparan adalah 3 dibagi 6. 3 dibanding 6. Setengah ya. 1/2. Oke. Nah, ini contoh sederhana tentang probabilitas tadi. Di slide berikutnya, di slide ini, tadi ada istilah kejadian. Nah, kejadian yang sederhana dan kejadian yang sifatnya majemuk. Dan kejadian yang komplement. Tadi kejadian yang majemuk itu merupakan kejadian yang terbentuk dari perlakuan pada 2 atau lebih kejadian. Jadi kalau kita memberikan perlakuan yang berbeda dengan dua atau lebih kejadian, maka dia sifatnya majemuk. Kalau dadu, misalkan kasusnya dadu ya, itu 2 dadu, 3 atau lebih, seperti itu. Ya. Kemudian kalau kejadian yang komplement, semua kejadian yang bukan kejadian 1, bukan kejadian K. Jadi dia hasil atau selisih antara kejadian K. Seperti itu. Jadi kalau kita pindahkan ke dalam sebuah formula, maka total kejadian K itu ditambah dengan total kejadian K komplement itu sama dengan 1. Atau dengan rumus ini kalau kita tukar, maka kejadian komplement itu adalah selisih antara 1 dengan PK, kejadian K. Ya. Contoh misalkan ini ada. Misalkan Dini main kartu, ya, diambil 1 kartu secara acak. Tentukan peluang Dini mengambil kartu bukan as. Ini untuk contoh yang komplement ya. Untuk contoh yang komplement. Kalau kita lihat jumlah kartu bridge itu, misal kartu bridge ya, ada 52. Ya, ada 52. Terbagi dalam tiga jenis. Hati, sekop, keriting, sama lapis ya kita sebutnya seperti itu, talam. Kartunya adalah 52 jumlah tuh. As itu ada 4. Ya, as. Maka peluang kartu as adalah 4/52, 1/13. Maka kalau ditanya berapa peluang Dini mengambil kartu bukan as, artinya adalah komplement dari kartu as. 1 dikurangi 1/13. Minus ya ini. Sama dengan 12/13. Ya, 1 dikurangi 1/13. Oke. Ini contoh yang komplement ya, yang kejadian komplement. Oke, untuk yang majemuk nanti kita lihat ke depan slide berikutnya. Kemudian ada istilahnya keterkaitan antar kejadian. Yang dimaksud keterkaitan antar kejadian, ini kalau kita memberikan perlakuan majemuk, kejadian majemuk. Ya, kejadian majemuk atau bisa juga di kejadian sederhana kejadiannya. Nah, kejadian-kejadian ini dia memiliki hubungan apakah peluang yang dihasilkan akan makin besar atau justru makin kecil. Jika perlakuan yang kita berikan keterkaitan antar kejadian itu menciptakan peluang yang semakin besar, maka hubungan atau yang terjadi. Contoh,
Peluang munculnya angka 3 atau 4 pada pelemparan sebuah dadu. Ada kata atau di sini. Maka peluang yang terjadi akan semakin besar. 1/6 untuk peluang 3 dan 1/6 juga untuk peluang 4. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 1/3. Nah, hubungan atau ini akan memberikan nilai yang semakin besar. Karena penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, kebalikannya ada hubungan dan. Efeknya akan ada apa? Peluangnya semakin kecil. Kalau kasus yang tadi munculnya angka 3 pada pelempar 3 dan 4 ya, pada dadu dengan klausa dan, maka kita peroleh 1/6 dikali 1/6, 1/36. Hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan 1/3. Nah, ini dua dasar inilah yang menjadi keterkaitan antar kejadian yang muncul nanti pada setiap peluang-peluang atau masalah-masalah probabilitas ke depan. Ya, kalau tidak tanda plus atau tanda dan. Di slide sebelumnya kita sebut sebagai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, ini sama sebenarnya. Ya, kita coba review lebih dalam di slide ini. Contoh misalkan ini ya, untuk yang hubungan atau tadi, yang kaidah penjumlahan. Ya. Bila suatu kejadian A atau B itu adalah dua kejadian yang sembarang dan tidak saling lepas. Itu dikatakan tidak saling lepas jika pada dua buah kejadian A dan B terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama atau elemen terdapat pada kejadian B. Jadi kejadian tidak saling lepas ini, kejadian di A atau di B, itu ada di masing-masing kejadian itu. Ya. Maka peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak lepas. Rumusnya ada gini. Peluang A union B ya, union B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi peluang dari A irisan B. Seperti itu. Contoh misalkan ini ya. Peluang seorang mahasiswa lulus statistik adalah 2/3. Dan peluang lulus matematika adalah 4/9. Peluang sekurang-kurangnya lulus salah satu mata pelajaran tersebut adalah 4/5. Berapa peluang lulus kedua pelajaran tersebut? Nah, kenapa kasus yang soal ini dikatakan kejadian tidak saling lepas? Artinya gini, untuk menyatakan seorang lulus dalam satu proses belajar, dia harus lulus dua-dua mata pelajaran ini. Ya, dua pelajaran ini. Artinya kan saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Ya, artinya gini, terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Maka dari sini kita dapat ya, maka P peluang S union M, katakanlah S itu statistik, M itu adalah matematika, maka peluang S 2/3 ditambah dengan peluang M matematika 4/9 dikurangi peluang S irisan M min 4/5. Dapatnya 14/45. Minta tolong dicek lagi ini ya, siapa tahu salah hitungannya. Oke, seperti itu. Nah, ini kaidah penjumlahan yang pertama ya, kejadian sembarang atau tidak saling lepas. Contoh yang lain, misalkan untuk kejadian sembarang atau tidak saling lepas ini. Misalkan kita main kartu tadi. Diambil satu kartu secara acak, tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu skop dan kartu bergambar. Oke, kita lihat satu-satu ini. Kartu skop dan kartu bergambar. Berapa peluang kartu yang diambil, kartu skop dan kartu bergambar? Jumlah seluruh kartu NS 52 ya. Jumlah kartu skop itu ada 13. Tahu ya, dari 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, K, Ki, As. Ya, 13 skop. Jumlah kartu bergambar J, Ki, dan K ada 12. Karena J-nya ini ada 4, J skop, J hati, J limas, dan J keriting ya. Ya. Maka dikali 3, Ki begitu juga. Berarti 4 kali 3, 12. Nah, pada saat kita ngambil bergambar ini, kartu bergambar ini, maka kartu skop otomatis ikut ke sini kan? Karena di sini ada J skop, ada Ki skop, ada K skop di sini yang keambil di sini. Maka karena kartu bergambar merupakan anggota kartu skop, maka ini adalah kejadian yang sembarang atau tidak saling lepas. Ya. Maka dihitung dengan rumus tadi. Berapa peluang A? Ya, 13/52. Peluang untuk yang bergambar 12/52. Kemudian irisan antara peluang A dan peluang B ya adalah 3/52. Nah, ini coba dicek nih, kenapa bisa 3/52? Dari mana caranya? Ya, 3/52. Hasilnya adalah 22/52, 11 per ini. Ya. Jadi totalnya peluang dari kartu yang terambil untuk kartu skop dan kartu bergambar adalah 11/26. Oke, ini dicek ya sama kalian. Kenapa dia bisa 3/52? Ya, silakan tulis komentar di Edmodo-nya kenapa hal ini bisa jadi 3/52. Oke. Kita lanjut. Untuk kaidah penjumlahan yang kedua, bila A dan B adalah dua kejadian yang terpisah atau kejadian yang saling lepas, ya. Kalau tadi kan tidak saling lepas, ini kejadian yang saling lepas. Itu jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen pada kejadian B. Oke, kejadian yang terpisah, ya. Dipisah, tidak ada kejadian A dengan B itu yang saling terkait atau terhubung. Rumusnya sama dengan yang tadi, cuman tidak ada peluang irisan antara kejadian A dengan kejadian B. Ya, maka yang diambil cuman ininya saja. Peluang A ditambah peluang B. Contoh misalkan gini. Pada saat kita melempar dua buah dadu, A adalah kejadian munculnya angka 7. B adalah kejadian munculnya angka 11. Kejadian A dan B adalah saling terpisah karena tidak mungkin terjadi bersama. Ya, berapa peluang jumlah 7 dan jumlah 11? Oke, kita lihat ya satu-satu kita analisis. Jumlah ruang sampelnya 2 dadu berarti ada 36. Ya, dadu pertama 1 sampai 6, dadu kedua 1 sampai 6 ada 6. Ya, 36 totalnya. Kemudian yang A, kejadian A, munculnya jumlah 7, ya. Jumlah 7. Pada saat kita melempar 2 dadu, kemungkinannya kejadian yang muncul angka 7 itu penjumlahan antara dadu pertama dengan dadu kedua itu ada 6. Kemungkinannya kalau enggak 6 dengan 1, 1 dengan 6, 5 dengan 2, 4 dengan 3, 3 dengan 4, 2 dengan 5. Totalnya ini 6. Totalnya 7. Total 7. Banyaknya 6. Nah, begitu juga untuk kejadian B. Ya, kejadian B. 6,5 dan 5,6. 2. Maksudnya ini ya, kejadian pelemparan 2 buah dadu ini bukan dilakukan secara bersamaan. Artinya kita kejadian A dulu kita lempar 7. 7 enggak jumlahnya? 7 catat, oh ada 6 Pak. Terus selesai, lempar lagi B, oh dapat kita Pak, ada 2 kemungkinan di situ. Ya. Nah, dari kejadian ini kalau kita iris, ya kalau kita irisan antara 2 ini, maka enggak ada kan 0 kan? Enggak ada yang sama kan di sini. 56 enggak ada di sini, ini enggak ada. Maka ini kejadiannya adalah kejadian saling lepas. Oke, maka rumusnya gimana?
Maka P peluang A union B adalah peluang A ditambah peluang B. Peluang A berapa? 6/36 atau 1/6. Peluang B berapa? 2/36. Totalnya adalah 8/36, sepertiga. Nah, ini tadi yang menjadi dasar tadi ya, pertanyaan sebelumnya tadi. Berapakah P A union B, peluang A irisan B? Kalau kita lihat di sini kan, nih, A irisan B sama dengan 0. Kenapa? Karena anggota himpunan B ini tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini. Nah, sekarang di sini, ya, anggota himpunan A ada nggak yang merupakan himpunan B? Berapa banyak? Ya, yang ada di sini. Nah, kalau ada, itulah yang menyatakan angka ini. Sebutkan ya, apa saja yang menjadi 3 ini. Jadi P irisan ini. Ada di bagian dari himpunan A dan ada di himpunan bagian B. Ya, contohnya misalkan gini, kalian ikut 2 kegiatan. Misalkan olahraga sama paduan suara. Kalian berarti berada di dalam 2 kelompok itu. Artinya kalau kita cari irisannya, ya berarti kalian di tengah-tengah, berisi di tengah-tengah itu, karena ikut dua-dua. Tapi kalau tidak ikut dua-duanya, orangnya berbeda anggotanya, diberikan syarat gini, tidak boleh memilih UKM lebih dari satu. Pasti atau otomatis itu berbeda semua, tidak ada irisan antara kedua himpunan itu. Oke, paham ya? Kita lanjut ya. Kaidah penjumlahan. Kemudian yang ketiga, kejadian yang satu merupakan kejadian komplement lainnya. Jadi A dengan A aksen, 2 kejadian. Yang tadi saya bilang ya, selisih ya. Selisih antara suatu kejadian A atau B atau apa. Totalnya adalah kejadian yang terjadi dengan yang lawannya, komplement, itu adalah 1. Contoh ini, peluang tidak munculnya angka 3 pada pelemparan sebuah dadu. Artinya kita cari peluang kemunculan angka 3 itu berapa. Dadu angka 3 itu cuma 1. Berarti 1/6 kan? Lawannya berarti 1 min 1/6, 5/6. Itu. Jadi nanti ini akan kebahas semua di sini. Oke. Ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar tentang kaidah penjumlahan yang pertama. Tadi saya coba review, ada 3 ya, kejadian penjumlahan itu. Kejadian sembarang yang tidak saling lepas, yang menyatakan antara dua kejadian, antara kejadian A dengan kejadian B, itu ada keterkaitannya, ada hubungannya, ada himpunan bagiannya, ada anggota di dalam himpunan A menjadi anggota himpunan B. Maka pakai kaidah penjumlahan untuk tidak saling lepas. Yang kedua, jika kejadian itu terpisah, tidak ada subset, tidak ada himpunan bagian, atau tidak ada irisan di antara dua kejadian yang ada, maka gunakan aturan kejadian saling lepas. Yang ketiga, jika kejadian yang satu merupakan komplement lawan dari sebuah kejadian A, maka A aksen. B aksen. Totalnya antara kedua kejadian itu, kejadian A dengan kejadian A komplement itu 1. Maka kejadian komplement bisa kita tentukan merupakan selisih dari 1 dikurangi kejadian A. Nilai kejadian A berapa angkanya. Oke. Silakan ya ditulis di kolom komentar di Edmodo. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kaidah penggandaan atau aturan perkalian ya, yang nilainya makin kecil. Nah, ini sama seperti tadi. Yang pertama adalah jika dua buah kejadian A dan B bebas, jika itu terjadi, jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Oke. Jadi kalau saya misalkan melakukan suatu kejadian A, kejadian yang saya lakukan saat ini itu tidak mempengaruhi kejadian B. Maka aturannya adalah P peluang A
irisan B itu adalah perkalian dari peluang A dengan peluang B. Contoh misalkan ini ya, contoh. Jika ada kejadian A dan B yang menyatakan bahwa mobil pemadam kebakaran dan ambulan siap digunakan. Ya, misalkan peluang A 0,98, peluang B 0,92. Kalau kita kategorikan A dan B ini saling bebas, maka tidak ada keterkaitan antara mobil pemadam kebakaran dan ambulan ini. Ya, artinya gini, kejadian antara penggunaan mobil pemadam kebakaran dan ambulan ini bisa aja siapa yang duluan, tidak saling mempengaruhi, ya, tidak saling mempengaruhi seperti itu. Maka hasil nilainya adalah perkalian antara peluang A dengan peluang B. Ya, 0,98 dikali 0,92, 0,9016. Contoh lain, jika Andi ya dapat menyelesaikan suatu soal, peluangnya adalah 0,4, peluang Budi menyelesaikan soal yang sama itu 0,3. Maka peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah ya, Andi dengan Budi dalam menyelesaikan soal itu tidak ada keterkaitannya, tidak ada hubungannya. Andi tidak mempengaruhi Budi untuk bisa menyelesaikan soal. Budi juga menyelesaikan soal itu tidak ada pengaruh terhadap Andi. Maka nilai peluang mereka adalah hasil perkalian antara peluang Andi dengan peluang Budi. 0,12. Ya. Nah, ini yang pertama tentang kaidah penggandaan ya, atau aturan perkalian gitu. Contoh lain misalkan gini, kalau kita ngelempar 2 dadu. Pertanyaannya adalah berapakah peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Angka ganjil pada dadu kedua. Ya. Oke. Saling mempengaruhi nggak? Coba ya, dianalisis. Dadu pertama angka genap prima dan dadu kedua angka ganjil. Dua dadu yang terpisah ya. Nah, jadi yang artinya nggak ada ya. Oke, kita misalkan A, dadu genap prima. Ya. Oke, bilangan prima kan 1, 2, 3, 5. Ya, oke. Maka munculnya dadu genap kan cuma angka 2 ya. Maka PA-nya 1/6. Oke. Kemudian dadu yang kedua, angka ganjil. Angka ganjilnya 135. Maka peluang B-nya adalah 3/6. 3 ya, jumlah kejadiannya. Anggotanya ada 3, anggota himpunan B-nya. 135. 3/6. Maka kejadian A itu nggak mempengaruhi kejadian B. Maka gunakan rumus saling bebas. Peluang A berapa dikali dengan peluang B berapa. Oke, 1/6 dikali 3/6. 3/6 hasilnya atau setengah. Setengah 0,5. Oke, ini yang pertama. Kejadian untuk kaidah penggandaan kalau aturannya adalah 2 kejadian A dan B bebas. Untuk yang kedua, ya, bila dalam sebuah percobaan kejadian A dan B, keduanya dapat terjadi sekaligus. Ya, ini yang kita sebut sebenarnya probabilitas bersyarat. Ya, ada syaratnya dia. Jadi kejadian A dan B keduanya terjadi sekaligus bersamaan. Peluang A dan B itu adalah peluang A irisan B. Itu sama aja dengan peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat A. Atau sebaliknya. Ya. Contoh misalkan gini ya. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dulu. Ya. Jadi kita lempar yang pertama, ya. Terus kita catat. Nah,
kemunculan dadu pertama itu nggak bisa langsung diambil angkanya berapa. Tapi yang kita ambil adalah kita cek dulu. Pada saat dilempar pertama, apakah dadunya itu, ya, bilangan prima dulu nggak yang muncul? Satu, ya dua, tiga, apa lima? Ya. Nah, kalau udah muncul dua, tiga atau lima, maka boleh yang berikutnya kita ambil, kita catat seperti itu. Nah, dari sini kita lihat, ya, ruang sampelnya adalah 6. Kejadian muncul angka prima adalah 235 adalah 3. Maka PA, ya, PA-nya adalah 3/6 setengah. B, kejadian muncul mata dadu ganjil 135. Maka PB sama dengan NB NS 3/6 ya, setengah. Maka peluang mata dadu ganjil dengan syarat muncul kejadian mata dadu prima lebih dulu adalah, nah ini soalnya, pertanyaannya ini ingat ya, bacanya peluang mata dadu ganjil, peluang B ini, dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dulu. Itu merupakan, ini jadi kalau yang dari rumus ini tadi kita pindahin, kita tuker, maka kita akan dapat peluang A irisan B dibagi dengan P per A. Nah, peluang P per A tadi setengah ya. A irisan B. Ya. A irisan B. Nah, peluang A irisan B. Ya. Oke, ini seperempat. Nah, tolong dicari ini. Peluang A irisan B ini. Ya. Peluang A irisan B ini. Kenapa jadi seperempat? Nanti seperempat dikali 2, setengah hasilnya. Oke, ini sama seperti tadi. Kenapa dapat seperempat ya? Dicek. Nanti ke depan-depannya dilihat. Oke, sama kalian. Oke, silakan ditulis di komentar. Dari mana dapatnya nilai seperempat ini? Untuk P, A irisan B. Oke, lanjut ya. Ini, oke. Misalkan ini contohnya kejadian. Ini contoh lain ini. Berapakah peluang C irisan B? Ya, C irisan B. Ya, dengan syarat ini. Seperti itu. B irisan D, A irisan B. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, peluang C irisan B itu dinyatakan peluang C dikali dengan peluang B dengan syarat C. Nah, peluang C-nya dari mana? Peluang C. Peluang C itu ini C ya. C, lihat C dengan B. Ini B, ini C. Ini 1, totalnya 5. Ya, totalnya 5. Ya, totalnya 5. Ya, yang ini. Totalnya ini. Ya. Peluang C, ya, C dengan kejadian B. Oke, ini diambil 5/10. Oke. Ya, coba lihat. Ini 5/10. Peluang C ya. Ini kan C, total seluruh nih. 5 terhadap 10 ini. Total C. Kemudian lihat lagi P peluang B dengan syarat C. Nah, B dengan C. B dengan C. B C 1 ini. Ya. Berarti 1 ini ya terhadap ini, total ini. Oke. Jadi kalau kita lihat, kalau peluang C-nya itu berarti seluruh tidak melihat kejadian A dan B ini ya dibanding dengan total seluruh. Karena ini kan C dengan D ya 10. Bukan ngelihat ke sampingnya seperti itu.
Oke, kalau D juga 5/10. Tapi kalau dengan kejadian B dengan syarat C, maka ini per ini. Ya, kali ya, per 10. Nah, peluang B dengan D. Sekarang B dengan D. B, B dengan D. B dengan D. Ya. Awas nih, hati-hati ya. Kebalik ini. Kalau tadi ini ke sini. Nah, kalau ini ke sini. Ya. Kalau ini kan peluang C irisan B. Kalau ini peluang B irisan D. Nah, pembagi-pembaginya berbeda. Nih lihat. Kalau dia peluang B, berarti ini ke sini. 4 ya. 4 per berapa? Per total 10. Kebetulan karena angkanya sama ini. 10, 4/10. Kemudian peluang B dengan syarat D, D dengan syarat B, ya. D dengan syarat D dengan syarat B ada 3. Maka 3/4. Nih, 3 terhadap total ini. 4. Oke. Kemudian peluang A dengan B. Nah, ini kan A dengan B. Kalau kita ngitung peluang A-nya aja sendiri kan berarti 6/10, 4/10. Tapi kalau A irisan B nggak ada kan, nggak bisa dilihat karena kejadiannya kan tidak saling terkait tadi. Maka tidak ada syarat yang menyatakan ini. Maka ininya 0, B dengan syarat A. Ininya sih ada peluang A, cuman ininya 0. Cuman karena dikali 0, maka ininya 0. Gitu. Oke. Oke, ya. Nah, ini disebut sebagai peluang bersyarat sebenarnya dasarnya ya. Kita lihat di sini peluang bersyarat ini. Peluang bersyarat itu adalah peluang dengan suatu syarat kejadian lain. Peluang terjadinya kejadian B bila diketahui suatu kejadian A telah terjadi. Peluang B, berapakah peluang kejadian A jika diketahui kejadian A itu telah terjadi? Maka rumusnya ini. Jika PA, peluang A-nya lebih besar dari 0. Jadi ini jangan 0. Kalau ini 0 nanti kan dibagi dengan 0 seperti itu. Contoh populasi sarjana berdasarkan jenis kelamin dan status pekerjaan. Ya. Pertanyaannya, berapa peluang terjadinya kejadian terpilihnya laki-laki yang sudah bekerja? Laki-laki yang sudah bekerja. Nah, berarti kan ini kolomnya 300 ini. Terhadap total seluruh yang sudah bekerja 500. Maka 300 per 500 per 5. Oke. Kemudian contoh lain. Misalkan gini, ada kotak, ada 5 bola kuning dan 4 bola biru. Ya. Akan diambil 2 buah bola. Jadi ada kotak isinya 5 bola kuning dan 4 bola biru. Akan diambil 2 bola secara satu persatu dan nggak dikembaliin, diambil, nggak kita kembalikan, diambil, maka pada saat diambil terus akan berkurang kan, total bola ada 9 ya. Nah, maka pertanyaannya gini, berapakah peluang bola yang diambil ya adalah bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada saat pengambilan kedua. Jadi kuning dengan biru. Kuning dulu, kemudian baru biru. Oke. Nah, maka kalau kita lihat dari kasus itu, kondisi bola 9 bola itu belum terambil sama sekali dalam kotak itu. Totalnya ada 9 bola. Ya. Maka kalau kita ngambil berapakah peluang bola yang diambil bola warna kuning? Berarti 5. 5 terhadap total seluruh bola. Karena kan punya kemungkinan yang sama 5 bola itu untuk terpilih.
5/9. Nah, pada saat pengambilan kedua, 4 bola biru, maka total bolanya udah berkurang. Karena udah nggak 9 lagi. Karena kuningnya udah keambil 1. Maka posisi sekarang di dalam kotak 4 kuning dan 4 biru. Nah, ini kita sebut yang tersisa. Maka ini syarat. Ya, bola kuning diambil dulu. Syaratnya ada ini, ditentukan. Maka peluang terambilnya bola kuning pada pengambilan pertama dengan syarat bola biru pada pengambilan kedua, maka adalah 4/8. Tinggal dikali. Ya. Maka kejadiannya ini. Maka kejadian tersebut saling mempengaruhi. Ya, kejadian saling mempengaruhi. Pengambilan pertama bola kuning dan pengambilan kedua bola biru. Oke. Kemudian kejadian yang kedua untuk peluang bersyarat. Ini kan tadi yang pertama ya, peluang ada kejadian yang mempengaruhi. Ya. Nah, yang kedua adalah kejadian yang syarat tapi dengan kejadian bebas. Kejadian satu dengan kejadian yang kedua itu tidak berhubungan dengan kejadian-kejadian itu. Maka peluangnya B dengan A, peluang B dengan syarat A itu sama dengan peluang B itu sendiri, atau peluang A dengan syarat B, peluang A itu sendiri. Ya. Percobaan pengambilan kartu berturut dengan pengembalian. Kartu pertama as, kartu kedua skop. Ya. Nah, karena kartu pertama pada saat diambil dikembalikan, maka ruang contoh untuk pengembalian pertama dan kedua tetap sama 52. Diambil terus balikin lagi, diambil bisa jadi kartunya sama terus kan? Karena dikembalikan tadi. Tetap sama yaitu 52 kartu. Dia punya 4 as dan 13 skop. Maka peluangnya berapa? Kalau enggak A, ya A. Kalau as ya berarti 4/52. Kalau skop ya 13/52 seperti itu. Ya. Nah, kejadian B dengan syarat A itu 13/52. 1/4. Itu sama ada dengan kejadian apa? Jangan kejadian B itu sendiri. Ya, ada kejadian yang saling bebas. Oke. Ya. Oke, ini ada dua hal yang kita sampaikan di sini. Aturan penjumlahan lebih detail. Ada 3 bentuk ya, kaidah penjumlahan itu. Yang pertama dilihat, apakah kaidah penjumlahan itu tidak saling lepas? Kemudian apakah dia kejadian saling lepas? Ya, kalau yang tidak saling lepas tadi itu ada subsetnya, ada perpotongannya, sedangkan yang kedua tidak ada. Terus yang ketiga komplement. Kemudian untuk kaidah perkalian, kalau dua kejadian itu bebas, terus munculnya kejadian A tidak dipengaruhi kejadian B, ya, maka langsung dikalikan. Terus kemudian yang kedua, jika kejadian A dan B itu keduanya terjadi sekaligus, maka dengan syarat, ya. Nah, yang syarat ini muncul, ya, syarat ini. Kalau syaratnya yang terjadi diketahui telah terjadi kejadian A-nya, ya. Atau yang kedua, kejadiannya bebas, ya. Nggak ada hubungan antara dua kejadian itu. Oke, saya harap kalian bisa menentukan soal yang ada termasuk dalam jenis apa. Ya. Nah, berikut saya kasih 5 latihan. Ya, silakan dicoba dulu dikerjakan. Ya, dikerjakan. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa kita bahas bersama. Ya, demikian pertemuan kita hari ini ya tentang teori peluang. Minggu depan kita akan bahas lanjutannya tentang teori bias dan segala macam lanjutannya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Jaga kesehatan, tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.